Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Makfirah dari Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Ilmu Tauhid dengan tema realisasi tauhid dalam kehidupan. Sebagai seorang muslim, kita dituntut untuk merealisasikan tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tauhid merupakan ajaran dasar Islam yang di atasnya dibangun syariat-syariat agama. Menurut bahasa, tauhid adalah bahasa Arab yang berarti mengesahkan atau menganggap sesuatu itu esa atau tunggal. Dalam ajaran Islam, yang dimaksud dengan tauhid adalah keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang telah menciptakan, memelihara, dan menentukan segala sesuatu yang ada di alam ini. Keyakinan seperti ini dalam ajaran tauhid disebut dengan rububiyah. Sebagai konsekuensi dari keyakinan ini, kita dituntut untuk melaksanakan ibadah hanya tertuju kepada Allah. Dengan kata lain, hanya Allah yang berhak disembah dan diibadati. Keyakinan ini disebut dengan uluhiyah. Kedua ajaran tauhid ini, yakni rububiyah dan uluhiyah, harus kita jadikan sebagai bagian dari hidup dan kehidupan kita. Dalam menghadapi berbagai keadaan, baik dalam menghadapi hal-hal yang menyenangkan, karena memperoleh nikmat, atau dalam menghadapi hal-hal yang menyedihkan karena ditimpa oleh musibah. Dalam ajaran tauhid, paling tidak ada 3 hal mendasar yang dibicarakan. Pertama, ilahiyat, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, baik sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, dan hubungan antara Tuhan dan hamba-hambanya. Kedua, nubuat, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan para nabi yang diutus Allah kepada seluruh umat manusia untuk menyampaikan syariat-syariatnya kepada mereka. Ketiga, sam'iyat, yaitu informasi-informasi yang dibawa oleh para nabi tersebut berupa wahyu yang mereka terima dari Allah untuk disampaikan kepada umat mereka masing-masing. Dalam ketiga ajaran dasar ini, termuat ajaran tentang malaikat, kitab, dan takdir. Dan dari ajaran dasar inilah ditegakkannya rukun-rukun Islam, berupa syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji, serta ibadah-ibadah lainnya. Sebagai pelengkap sekaligus penyempurna, disyariatkan pula ihsan yang harus menyertai berbagai ibadah yang kita lakukan. Dan buah dari ajaran Islam ini, yakni iman, Islam, dan ihsan, adalah baiknya perilaku atau akhlak seorang hamba Allah, baik dalam rangka berhubungan dengan Allah, dengan sesama manusia, ataupun dengan alam lingkungannya. Semua hal ini telah direalisasikan oleh Nabi besar Muhammad SAW dalam kehidupan beliau sehari-hari. Dan kita sebagai umat beliau diminta untuk meneladani seluruh aspek kehidupan beliau semampu kita. Salah satu perilaku Nabi Muhammad yang harus kita teladani adalah melakukan ibadah berdasarkan apa yang disukai oleh Allah selaku yang berhak menerima ibadah, bukan yang disukai oleh mereka sendiri. Sebuah dialog ringan yang terjadi antara beliau dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an ketika kaki Rasulullah bengkak karena banyak melakukan qiyamul lail atau sholat malam. Aisyah berkata, "Ya Rasulullah,
Anda melaksanakan ibadah Qiyamul Lail sampai kaki Anda bengkak. Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosa Anda yang telah terdahulu maupun yang akan datang? Rasulullah menjawab dengan tegas, "Tidak patutkah aku sebagai seorang hamba yang pandai bersyukur?" Dialog ringan ini menjelaskan bahwa karena Allah menyukai hamba-hambanya yang pandai bersyukur, maka Rasulullah pun melakukannya, tanpa menghiraukan kaki beliau menjadi bengkak karenanya. Sebagai manusia biasa, kita kadang-kadang punya persepsi sendiri tentang sesuatu. Apakah perintah atau larangan Allah? Seringkali terjadi. Persepsi kita bertolak belakang dengan apa yang telah Allah tetapkan. Hal ini telah disinggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 216, yang artinya diwajibkan atas kalian berperang. Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kalian benci. Boleh jadi kalian membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kalian, dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kalian. Allah mengetahui, sedang kalian tidak mengetahui. Jika ayat ini kita cermati, maka kita memperoleh pemahaman bahwa sesungguhnya apapun yang Allah perintahkan kepada kita, seharusnya kita melakukan dengan penuh ketaatan, sekalipun kadang-kadang terasa berat dan tidak menyenangkan. Disinilah iman kita diuji. Apakah kita betul meyakini bahwa hanya Allah yang semua perintahnya harus kita taati dan semua larangannya harus kita tinggalkan, tanpa memperhitungkan faktor kesenangan atau kebencian kita terhadap perintah atau larangan tersebut? Karena kesenangan dan kebencian kita terhadap sesuatu bersifat nisbi atau relatif, sementara ketentuan Allah bersifat mengikat dan mutlak. Apa yang kita ketahui tentang terbatas, sementara Allah adalah Maha Tahu segala sesuatu. Karena itulah, dalam kaitan dengan menaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya ini, kita jangan tertipu oleh pengetahuan kita yang dangkal, sehingga mengukur baik dan buruk atau menyusahkan dan menyenangkan berdasarkan kemampuan kita sendiri. Padahal, apa yang ditentukan oleh Allah untuk kita tersebut tentunya akan berakibat baik bagi kita semua. Pada ayat ini disebutkan sebagai contoh adalah kewajiban berperang. Yang kita bayangkan dalam berperang hanyalah sesuatu yang menyusahkan. Apakah membunuh atau terbunuh, membinasakan atau dibinasakan? Dalam ajaran Islam, berperang itu diperintahkan, terutama untuk mempertahankan agama, menegakkan kebenaran, serta mengurangi atau menghapuskan tindakan kezaliman dan kesewenangan. Karena itu, jika orang yang berpegang mengalami kekalahan, bahkan terbunuh, maka ia akan menjadi syahid, dan jika dia memperoleh kemenangan, ia akan mendapatkan kebebasan dari kezaliman serta mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang akan diperoleh dari perang yang diperintahkan tersebut merupakan kebaikan bagi mereka yang memenuhinya. Pahala ketaatan merupakan sesuatu yang pasti akan mereka peroleh. Disinilah tauhid uluhiyah harus berperan, berupa ketaatan sepenuhnya hanya diberikan kepada Allah, bukan untuk orang lain atau pribadi, persepsi pemikiran dan nafsu kita sendiri. Di sisi lain, dalam peperangan, tauhid rububiyah pun harus berperan pula, di mana kita harus yakin bahwa yang dapat menjaga,
memelihara, dan menyelamatkan kita dalam segala keadaan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.